buat share screen-nya bisa minta akses. Oke Mas, sebentar. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Sebelumnya apa udah terlihat ya buat layarnya? Sudah, Udah Mas. terlihat Mas. Jadi di sini aku langsung masuk ke pembahasannya ya. Dan buat soalnya bisa kalian baca sambil aku buka soal di laptop dulu. Jadi kita masuk aja ke pertanyaan pertama, di mana di situ diketahui total rumah tangga yang mendapatkan layanan persampahan di Kabupaten A baru mencapai 50%. Jumlah penduduk Kabupaten A saat ini adalah 1,36 juta jiwa, di mana setiap rumah rata-rata terdiri dari 5 orang. Sebagai ahli sanitasi, Anda diminta melakukan studi pengolahan sampah masyarakat Kabupaten A yang belum terlayani fasilitas persampahan tersebut. Hasil studi nantinya akan menjadi pertimbangan penyusunan strategi pembangunan daerah bidang persampahan untuk memperoleh hasil yang baik. Nah, pertanyaan yang pertama itu, di sini kan ada beberapa data yang mengenai data pengolahan sampah. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mencatat apa saja yang diketahui pada soal. Di situ 50% berarti bisa aku sebut proporsi proporsi dari rumah tangga yang mendapat layanan persampahan itu adalah sebanyak 50% atau sebesar 0,5. Nah, selain itu, jumlah saat ini penduduk di Kabupaten A adalah 1,36 juta jiwa. Berarti bisa kita sebut N dalam statistika disebut sebagai populasi sebanyak 1.360.000.000 jiwa. Nah, selanjutnya, langsung masuk ke pertanyaan yang A.
jumlah sampel yang Anda perlukan jika Pemda menghendaki hasil dengan taraf signifikan 90% dan 95%. Nah, di sini kata pertama adalah jumlah sampel. Di sini teman-teman harus cermat. Sampel yang diinginkan itu berupa rumah tangga atau berupa orang. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu ada keterangan tambahan bahwa satu rumah itu diasumsikan terdiri dari 5 orang. 5 orang. Berarti karena di sini kita mengambil sampelnya itu adalah rumah tangga, sehingga bisa kita hitung dulu rumah tangga adalah sebanyak 1.360.000 itu dibagi sebanyak 5. Maka nanti didapatkan hasilnya sebesar 272.000 rumah tangga. Nah, kita tahu nih, berarti dalam populasi itu terdiri dari 272.000 rumah tangga. Setelah itu, kita tinggal menghitung sampel dengan rumus N. Bentar, ini salah. Mohon tunggu sebentar teman-teman. Sepertinya untuk Mas Dika ada kendala jaringan. Terdengar, terdengar Mas suaranya Mas. Oke, sebentar ya, maaf, tadi terputus. Oke, jadi tadi itu uh, aku udah jelasin bahwa rumus N itu adalah
jumlah populasi dibagi 1 plus jumlah populasi dan dikalikan dengan error, di mana error adalah sisa dari taraf signifikansinya, atau 100 dikurangi taraf signifikansi yang kita inginkan. Di sini kita ketahui bahwa kita menginginkan taraf signifikansi sebesar 90%. Oleh karena itu, jumlah error yang kita inginkan adalah sebesar 10%. Sehingga kita bisa langsung masuk ke dalam rumusnya, berarti 272.000 dibagi 1 tambah 272.000 dikalikan 0,01 atau 10%, sehingga nanti didapatkan jumlah sampel dari 10% ini adalah 99,96, atau karena ini kita mengacu jumlah sampelnya adalah rumah tangga yang nggak mungkin itu negatif, maka dalam kasus pengambilan sampel itu selalu melakukan pembulatan ke atas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka didapatkan nanti sebesar 100 sampel rumah tangga. Nah, ini untuk yang errornya sebesar 10% atau menginginkan taraf signifikansi 90%. Lalu, di situ juga menginginkan jika 95%. Berarti kita menginginkan errornya sebesar 100 dikurangi 95. Berarti sebesar 5%. Oke. Oleh karena itu, tinggal kita masuk ke rumusnya aja, sama 272.000 dibagi 1 tambah 272.000 dikalikan 0,05. Maka hasilnya akan didapat 399,41 atau sebesar 400 sampel rumah tangga yang kita ambil. Oke. Jadi untuk pembahasan nomor 1A itu kurang lebih seperti ini, di mana jika kita menginginkan 90%, maka kita mengambil 100 sampel rumah tangga, dan jika 95%, maka mengambilnya 400 sampel rumah tangga. Tuh. Mungkin aku lanjut dulu ya. Nanti buat pertanyaannya setiap nomor selesai nanti aku ajukan pertanyaannya. Jadi aku lanjutin dulu. Lanjut ke B. Oke. B di sini di soalnya pilihan metode sampling yang tepat berikut alasannya. Oke. Jadi di sini kita memberikan jawaban metode sampling apa yang tepat untuk kasus ini. Oke. Jadi buat metode ini itu kita menggunakan yang namanya stratified sampling. Habis ini aku jelasin dulu. Jadi stratified sampling ini digunakan karena menjamin semua kelompok terwakili. Oke, oke. Kelompok terwakili. Nah, inti dari stratified itu, jadi uh, aku gambarkan secara sederhananya. Jika ini ada
sebuah kota, lalu ini ada misalnya yang merah itu adalah misalnya rumah tangga, dan yang biru ini juga rumah tangga. Bedanya, yang merah adalah kelompok orang-orang dengan penghasilan yang kaya, misal gitu. Sedangkan yang biru adalah penghasilan yang miskin. Nah, tujuan dari stratified, dia itu mengambil mengambil berdasarkan kelompok yang sejenis. Jadi nanti dia itu akan mengelompokkan biru terlebih dahulu, baru nanti diambil sebanyak example. Sedangkan yang merah juga dikelompokkan menjadi satu, yang mana nanti ini diambil sebanyak Y sampel. Nah, tujuannya itu biar apa? Biar tidak ada yang namanya bias dalam sebuah hasil. Misal kita mengambil itu secara acak, besar kemungkinan yang terambil itu hanya kelompok orang yang kaya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan hasil dari kelompok orang yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, stratified sampling itu digunakan dalam kasus ini. Mungkin aja pengelompokannya itu berdasarkan kelompok rumah tangga yang sudah mendapatkan pelayanan ataupun belum mendapatkan pelayanan sebelumnya. Sehingga nanti itu uh, memiliki persepsi yang sama dalam satu kelompok tersebut gitu. Satu kelompok itu misalnya di sini dalam kasus yang warnanya sama gitu, teman-teman. Dan nanti itu biasanya selain stratified sampling itu biasanya ada namanya cluster sampling. Gitu. Tapi yang paling sering itu adalah stratified karena dia menjamin dari terwakili dari sebuah kelompok. Oke. Itu merupakan jawaban dari yang B. Lanjut yang C. Oke. Jadi yang C di sini buatlah masing-masing minimal 2 pertanyaan untuk memperoleh data nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Pertama kita mulai dari yang nominal terlebih dahulu. Di mana data nominal itu adalah data yang tidak memiliki urutan urutan dan tidak berupa nilai. Contohnya itu apa? Nominal itu contohnya seperti jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Dan nggak ada ceritanya bahwa laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan atau perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi nominal itu tidak memiliki urutan mana yang lebih baik, mana yang lebih besar gitu. Jadi buat contoh pertanyaannya itu semisal kayak apakah rumah tangga rumah tangga Anda memiliki memil- memiliki layanan layanan pengangkutan sampah. Nah, dari jawaban ini nanti itu akan menghasilkan 2 jawaban, yaitu ya atau tidak. Nah, ya atau tidak adalah merupakan jawaban yang termasuk dalam golongan nominal, karena jawaban iya tidak lebih baik daripada jawaban tidak. Begitu pula jawaban tidak yang tidak bisa begitu lebih baik daripada jawaban yang iya gitu. Lalu buat pertanyaan yang kedua itu bisa nanti kalian cari-cari sendiri seperti apa. Lalu kita masuk ke data yang ordinal. Data ordinal itu data memiliki urutan tetapi nilainya tidak terlalu bermakna.
contoh data ordinal yang sering kali kita temui di lingkungan sekitar itu misalnya jenjang pendidikan, yang mana itu ada SD, SMP, SMA, di mana SD itu kan pasti lebih rendah, lebih jenjang pendidikannya lebih rendah daripada yang SMP. Begitu pula yang SMP, begitu pula yang nanti SMA dibandingkan yang kuliah gitu. Jadi ordinal data itu memiliki urutan gitu, biasanya. Contohnya seperti sekolah. Misalnya pertanyaan itu seperti seberapa puas Anda terhadap layanan sampah. Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan menghasilkan nilai 1 sampai rentang 4 misalnya. Di mana rentang 1 itu dia sangat tidak puas, 2 itu adalah kurang puas, 3 itu puas, dan 4 adalah sangat puas. Di mana uh, tidak puas itu lebih buruk daripada yang level puas. Begitu pula untuk tingkat-tingkat yang selanjutnya. Gitu. Jadi itu memiliki urutan yang jelas, teman-teman. Lalu masuk ke yang tipe data terakhir itu adalah interval atau rasio. Di mana data memiliki nilai yang bermakna dan sering sekali uh, di dianalisis misalnya. Analisis. Kenapa ini sering dianalisis? Karena data ini adalah tipe data yang sangat mudah sekali untuk dianalisis. Contoh dari interval atau rasio di sekitar kita itu contohnya adalah seperti nilai ujian. Misalnya kayak 90, 80, dan juga umur itu termasuk dalam interval, tipe data yang interval. Contoh dari pertanyaan ini adalah misalnya berapa banyak jumlah sampah yang dihasilkan dalam per hari. Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu kan nggak mungkin kayak uh, sangat puas, tidak puas, sering atau tidak sering. Pasti jawabannya nanti misalnya sebuah angka misalnya 18 kilo sampah dalam per hari atau misalnya 12 ton. Nah, ini kan angka-angka yang pasti atau sering sekali kita temui. Jadi untuk tipe data kurang lebih itu kayak gitu teman-teman. Jadi ada data nominal, ada data ordinal, dan data interval atau rasio. Dan ini jawaban terakhir dari soal yang nomor 1. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Nenek, permisi Mas, izin bertanya boleh ya? Ya, ya, aman. Aku mau nanya untuk yang nomor tadi 1A itu kan, itu pakai rumus untuk pengambilan sampel kan dia pakai rumus n per 1 + ne ya. Nah, tapi kalau aku berdasarkan aku yang pelajari itu e-nya itu kuadrat Mas. Nah itu kenapa e-nya nggak kuadrat ya Mas kalau boleh tahu? Itu aja sih Mas. Terima kasih Mas. Ini kuat. Setauku ini ya, E-nya itu E biasa dong. Oh, kalau nggak tahu ya, kalau misal di PPT Pak Hilmi ya, yang seperti diajari Pak Hilmi itu E-nya kuadrat, Mas. Dan di Google juga udah kami cari tuh kebanyakan E-nya kuadrat, gitu. Dan kalau kami, Alah. oh ya, oke, terima kasih. Terima kasih, Oh Mas. iya, iya. Oh iya, iya. Benar, benar, benar. Nah, oh di sini tuh ya benar-benar teman-teman. Maaf ya. Jadi sedikit revisi. Di sini tuh ada T kuadrat. Nah, jadi, oke. Ntar aku hapus dulu ya.
Oke. Jadi buat rumusnya tadi itu ada mengandung error di kuadrat. Aku hitung lagi bentar ya. Mungkin teman-teman ada yang punya ini sudah menghitung jawabannya. Mas, kalau mau izin bertanya boleh ya? Ya ya. Eh, Mau mm, Gimana, Mas? mau bertanya tentang apa? Yang ini yang soal 1A. Ya, kenapa? Itu kan yang ditanya buat studi layanan eh, layanan sampah yang untuk masyarakat yang belum terlayani. Itu kan yang udah terlayani 50%. Bukan eh, bukan total populasi itu yang 1,3 juta 3 juta 1,360 itu bukan di 50% dulu ya, Mas? Oh, gini ya. Setauku dari konsep itu kan tadi pertanyaannya mendapatkan layanan sama. Nah, dia kan 50% itu orang yang sudah mendapatkan layanan persampahan ya. Kalau misalnya kita mensampel eh, mensampel dari yang sudah mendapatkan layanan persampahan, itu menurutku itu nanti kita hanya mengetahui dari jawaban dari kelompok yang sudah melakukan layanan aja. Sedangkan kalau uh, menurutku yang namanya kayak testimoni itu harus berdasarkan dari semua kelompok yang terwakili gitu. Oke, makasih Mas. Sama izin koreksi Mas, itu yang 10% harusnya 0,1 ya. Ya, bentar, bentar. Ini 0,1. Berarti nanti itu didapatkan 99,96. Nanti bisa koreksi ya teman-teman, misalnya ada jawaban yang salah juga. Ini, terus. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi buat yang nomor satu. Aman ya? Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di situ kalau kalian lihat itu adalah tipe data yang dalam tabel frekuensi itu ada data yang berkelompok, ada data yang tunggal, di mana jika ada rentang nilai seperti pada soal nomor 2 itu namanya tipe data yang berkelompok.
GS tahu ada kayak apa. Lalu ada nah, di sini kita menginginkan coba data dan persebaran data. Pertama, karena ini adalah data kelompok, kita membuat tabel bantuan terlebih dahulu. Biasanya aku seperti ini. Kita bikin dulu ESP di sini 21 sampai 30, lalu 31 sampai 40, 41, 51, 60, 61, 70, dan 71 sampai 80. Oke. Lalu itu karena ini tipe data kelompok, biasanya itu kita yang dibutuhkan adalah nilai tengahnya, teman-teman. Nilai tengah dari tipe data yang kelompok. Di sini ada rentang data 21 sampai 30, di mana kalau misalnya jumlahnya genap, itu tinggal dibagi 2 aja. Berarti 21 30 itu tengahnya berapa? Jadi 21 ditambah 30 dibagi dengan 2. Nanti hasilnya didapatkan 25,5. Betul. Jadi buat data tengahnya tinggal ditambahkan aja antara batas bawah dan batas atas, lalu dibagi dengan 2. Lalu 31 sampai 40 adalah 35,5. Begitu juga yang seterusnya, berarti 41,5, lalu 51,5, lalu 1,5. Setelah itu selesai, maka tinggal kita mencatat yang frekuensinya. 0, 5, 9, 18, 11, dan 7. Oke. Ini setelah kita dapat datanya seperti itu atau tabelnya, lalu kita masuk ke pertanyaan yang A terlebih dahulu. Pertama adalah mencari nilai mean, atau biasanya kita simbolkan dengan X bar. Ini. Di mana kalau X bar sesuai tipe data yang kelompok, itu rumusnya adalah nilai kumulatif dari frekuensi data ke I dikalikan dengan nilai tengahnya, lalu dibagikan dengan jumlah N-nya, atau jumlah total dari frekuensinya. Berarti jika kita lihat di sini, FI kali XTI adalah berarti 25,5 ini dikalikan dengan 0 ini nantinya. Nanti masuk ke sini jadinya 0. Begitu juga 35,5 dengan 5 dikalikan, nanti hasilnya sebesar 1777,5. Begitu pula seterusnya sampai yang 71,5 dikalikan dengan 7. Nanti hasilnya sebesar 528,5 dibagikan dengan jumlah frekuensinya, teman-teman. Jadi 0 tambah 5 tambah 9 tambah 18 tambah 11 tambah 7 sebesar 50. Maka nanti akan didapatkan nilai M-nya sebesar
56,7. Ini adalah untuk nilai mean. Lanjut ke nilai median atau nilai tengah untuk data yang berkelompok, di mana sesuai rumusnya itu adalah B ditambah N per 2 dikurangi FKB dibagi FMD. Nah, untuk B lalu FKB dan FMD itu apa? Jadi B B itu adalah batas bawah dari kelas median. Jadi teman-teman itu harus mencari kelas mediannya terlebih dahulu. Misalnya kita amati nih kan di sini kan banyak datanya adalah 50. Otomatis data tengahnya itu berada di data urutan ke 25. Jadi teman-teman harus menghitung terlebih dahulu urutan 25 itu pada kelompok yang mana sih? Berarti di sini itu kan 0 sampai 5. Berarti masih belum mencapai 25. Lalu misalnya di sini 5, lalu 5 tambah 9, 14. 18 tambah 14, 2, berarti 32. Nah, waktu sampai di 18 ini, ternyata urutan data 25 itu masuk ke salah satu dari 18 data yang ada di kelompok 51 sampai 60 ini. Berarti bisa kita sebut 51 sampai 60 adalah kelompok mediannya gitu, teman-teman. Jadi, untuk selanjutnya yang perlu diingat untuk median adalah mencari kelompok median tersebut, di mana B adalah batas bawah dari kelas median. Karena tadi kita udah cari bahwa kelas mediannya itu 51 sampai 60, otomatis kelas bawahnya itu adalah kelas bawah dikurangi dengan 0,5 besar 50 50,5 ditambah N-nya itu 50 per 2 dikurangi FKB. FKB itu apa? FKB adalah nilai kumulatif sebelum kelas median. Di sini kelas mediannya itu berarti sebelumnya ada angka 9 dan angka 5. Oleh karena itu, FKB-nya sebesar 14. Setelah itu ada FMD. FMD adalah frekuensi pada kelas mediannya, di mana frekuensi pada kelas median atau 51 sampai 60 itu sebanyak 18. Karena sudah lengkap untuk rumus mediannya, bisa kita hitung sehingga menghasilkan nilai sebesar 56,6. Nah, ini adalah nilai mediannya, teman-teman. Lanjut ke yang pertanyaan A yang terakhir, di mana kita mencari nilai dari modus atau banyaknya nilai muncul, di mana rumus modus adalah B ditambah yang bawahnya itu F0 dikurangin F1 ditambah F0 dikurangi F-1. Nah, sedangkan bagian pembilang adalah F0 kurangi F1. Oke, jadi buat modus itu kan tadi langkah pertama median adalah mencari namanya kelas median terlebih dahulu.
Nah, untuk yang modus itu sama teman-teman. Kita harus mencari namanya kelas modus terlebih dahulu. Di mana di sini kalau kita amati jumlah paling banyak frekuensinya itu muncul adalah pada kelas 516 sampai 60. Oleh karena itu 51 sampai 60 adalah kelas modus gitu teman-teman. Kalau kelas median adalah kelas yang nilai frekuensinya berada pada nilai tengah pada data, sedangkan modus adalah uh, kelas yang memuat frekuensi terbanyaknya. Oleh karena itu kelas modus adalah 51 sampai 60 tadi. Di mana untuk B sama berarti batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 50,5 ditambah F0 itu adalah frekuensi dari kelas modus itu sendiri. Sedangkan untuk F1 adalah di sini aja. Kalau di sini itu kan kelas medianya berada di 51 sampai 60, di mana ini adalah nilai F0. Lalu F1 itu apa? F1 adalah frekuensi sebelum dari F0. Sedangkan setelahnya disebut F-1 gitu. Jika menganut pada rumusnya. Itu. Mungkin untuk nanti ini angka ini dapat dari mana? Itu dapatnya dari dengan mengamati dari kelas modusnya terlebih dahulu. Di mana nilai F0 itu 18 dikurangi 9 per 18 min 9 ditambah 18 minus 11. Ini setelah itu nanti akan menghasilkan nilai sebesar 56,13 gitu. Jadi buat jawaban yang A, nilai rata-rata yang didapatkan 56,7, nilai medianya 56,6 dan nilai modusnya 56,13. Kita lanjut ke B. B ini perhitungannya agak panjang ya karena menghitung varians, di mana varians itu dilambangkan dengan huruf S, di mana rumusnya adalah akar kuadrat dari nilai kumulatif, nilai tengah, dikurangi rata-ratanya, lalu dikuadratkan dikalikan dengan frekuensinya, dibagi dengan N-1. Jadi ini adalah rumus dari varians dalam kasus sampel. Kalau kita ngamati, berarti nanti ini, jika dilihat STI-nya sudah ada 25,5 sampai 71,5 dan nilai X bar-nya menggunakan nilai yang 56,7 ini teman-teman. Tuh. Jadi ngitungnya satu per satu. Berarti 25,5 dikurangi 56,7 dikuadratkan dikalikan frekuensinya 0 ditambah hingga 75,5 yang merupakan kelas tengah dari kelas terakhir dikurangi rata-ratanya 56,7 dikuadratkan dikalikan frekuensinya sebanyak 7. Lalu dibagi N-1 atau 50 min 1.
nanti akan didapatkan nilai sebesar 11,717. Ini adalah nilai variansnya. Sedangkan untuk selanjutnya adalah ini S ini simpangan baku. Sedangkan untuk varians atau disimbolkan dengan S kuadrat, ini adalah kuadrat dari simpangan baku yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sebelumnya kan kita dapatkan simpangan bakunya 11,717. Oleh karena itu, untuk menghitung varians, tinggal kita mengkuadratkan. Didapatkan hasilnya sebesar 137,358. Ini adalah nilai dari varians sebesar 137,358. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kemencengan. Kemencengan. Di mana rumusnya itu sigma frekuensi data ke I dikalikan nilai tengah data ke I dikurangi dengan X bar dipangkatkan 3 dibagi jumlah banyaknya sampaikan di 3 gitu. Sehingga nanti akan menghasilkan misalnya dari data yang pertama data efeknya tadi sebanyak 0. Berarti 0 dikalikan nilai tengahnya pada kelas pertama sebesar 25,5 dikurangi dengan X bar. X barnya berarti tadi didapatkan 56,7. Lalu dipangkat 3 ditambah hingga nilai terakhir, yakni pada kelas 71 sampai 80 dengan frekuensinya 7 dan nilai tengahnya 71,5. Berarti 71,5 dikurangi 56,7 dipangkat 3. Lalu jumlah ini dibagi dengan 50 dikalikan S-nya berapa tadi? 11,717. Pangkat 3. Maka nanti dihasilkan kemencengannya itu sebesar minus 0,078. Ini adalah nilai kemencengannya. Lanjut ke habis kemencengan keruncingan. Keruncingan.
di mana untuk keruncingan rumusnya adalah kurang lebih sama FI dikalikan nilai tengahnya dikurangi dengan X bar, tapi ini dipangkat 4, lalu dibagi N S pangkat 4. Di mana untuk keruncingan ini, pertama pada data pertama frekuensinya sebesar 0, sedangkan nilai tengahnya 25,5 dikurangi 56,7 pangkat 4 ditambah sekian hingga sampai tambah 7 sampai 75,5 dikurangi 56,7 di pangkat 4 dibagi nilai N-nya 50, 11,7 berapa tadi? 11,717 di pangkat 4. Maka nanti didapatkan hasilnya sebesar 2,217. Oke. Lalu pertanyaan yang kecil, adalah kita disuruh menginterpretasikan. Jadi, jika kita mengamati pada kemencengannya, itu disebut sebagai positive skew, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, di mana positive skew itu menandakan sebagian besar data berada di nilai rendah hingga tinggi. Ininya itu. Sedangkan kalau keruncingannya itu termasuk ke runcingan rendah. Berarti menandakan data menyebar di berbagai kelas. Berarti tidak ada kelas yang memiliki frekuensi yang dominan atau banyak. Ini bisa dilihatnya di sini. Jikalau itu kemencengannya negatif atau kurang dari 0, maka itu termasuk positive skew. Jika nantinya itu lebih dari 0, maka negatif skew. Tinggal kebalikannya aja. Kalau di sini kan keruncingannya 2,217. Nah, lihat keruncingannya itu, patokannya kalau setauku itu dengan batasan 3, teman-teman. Karena 2,217 itu kurang dari 3, maka disebut keruncingan rendah. Jika sama dengan 3 itu disebut keruncingan sedang, sedangkan kalau lebih dari 3 maka keruncingannya tinggi atau data menyebar pada satu kelompok tertentu aja gitu. Karena di sini rendah maka datanya menyebar di berbagai kelas, tidak ada kelas yang dominan. Mungkin dari pertanyaan nomor 2 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Apa bisa dilanjut? Aman ya? Berarti kita lanjut ke nomor yang ketiga. Di mana pada nomor 3 itu tentang penjelasan aja, di mana kita ingin mencari tahu perbedaan koparasi, asosiasi, dan regresi. Habis itu yang B adalah mengenai analisis parametrik dan non-parametrik.
Oke, pertama kita jawab yang poin A terlebih dahulu. Pertama kita bahas tentang komparasi. Di mana komparasi adalah metode analisis untuk membandingkan antara dua atau lebih kelompok. Tuh. Sedangkan kalau yang asosiasi adalah metode analisis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau keterkaitan antar dua atau lebih variabel. Sedangkan kalau yang regresi atau kausalitas adalah metode untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat gitu. Jadi fokus dari asosiasi itu untuk mengetahui hubungannya aja atau keterkaitan. Sedangkan kalau kausalitas itu untuk mengetahui besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Lalu lanjut untuk pertanyaan yang B. Perbedaan parametrik dan non-parametrik. Di mana kalau parametrik itu analisisnya memerlukan asumsi terlebih dahulu, seperti distribusi normal dan banyak data. Sedangkan kalau yang non-parametrik, analisisnya tidak memerlukan asumsi terlebih dahulu. Gitu. Jadi langsung dianalisis. Berarti misalnya kita punya sebuah data nih, kita ingin melakukan analisis. Jadi langkah pertama dalam analisis itu tidak bisa kita langsung menganalisis, tapi mengujikan data tersebut itu bagaimana penyebarannya, apakah dia bisa dikatakan normal atau tidak. Misalnya datanya itu normal, maka nanti analisisnya menggunakan analisis yang termasuk golongan parametrik. Kalau misalnya tidak memenuhi asumsi normalnya atau banyak datanya itu sedikit, contohnya kurang dari 30, maka langsung menggunakan non-parametrik itu. Jadi buat yang nomor 3 kurang lebih kayak gitu, karena ini penjelasan semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan buat materi nomor 3? Aman atau lanjut? Ya, aman atau lanjut. Ada yang mau ditanyakan apa lanjut?
Karena sepertinya tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal keempat, teman-teman. Jadi, pada soal keempat, itu kita masuk ke dalam sebuah eh, namanya probabilitas sampling. Di sini itu soalnya sebuah produsen itu memiliki 4 opsi untuk menarikan kembali, yang mana itu ada beberapa probabilitas dari masing-masing jenisnya. Oke, kita catat dulu. Untuk probabilitas oksid itu sebesar 0,25. Sedangkan yang probabilitas dari software itu sebesar 0,18. Sedangkan probabilitas sampling itu 0,17. Dan probabilitas lain yang otomatis itu adalah sisanya dari 100% sebesar 0,40. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang A. Tentukan probabilitas jika kerusakan terjadi ada pada sistem oxidizer atau tidak, atau sistem sampling jika probabilitas kerusakan dari kedua sistem 0,15. Nah, ini ada satu tambahan nilai yang diketahui, probabilitas kerusakan dari dua sistem. Berarti probabilitas rusak dari oksid atau sampling itu sebesar 0,15. Itu. Jadi buat di sini itu ada U, di mana U itu jika kata-katanya ditemukan atau. Kalau misalnya ada kata dan, maka menggunakan huruf tanda seperti N ini. Jadi bedanya kayak gitu aja. Lalu di sini ditanyakan probabilitas kerusakan pada sistem oxidizer. Oh, bagus. Ini salah. Bacanya itu probabilitas kerusakan dari kedua sistem, maka kerusakannya itu bareng-bareng. Jadi kerusakan pada oksid dan juga pada sampling sebesar 0,15. Oleh karena itu, jika kita ingin mencari probabilitas dari oksid atau sampling atau Mohon maaf teman-teman sebentar ya. Untuk Mas Dikanya masih terkendala jaringan.
Mantap. Maaf, maaf. Oke. Maaf ya tadi sinyalnya terpental. Oke. Kita lanjutkan lagi. Maka tadi probabilitas oksid atau sampling yang mengalami kerusakan itu sebesar 0,25 ditambah 0,17 dikurangi 0,15. Maka didapatkan probabilitasnya sebesar 0,27. Ini adalah probabilitas oksid atau sampling yang mengalami kerusakan. Jadi didapatkan sebesar 0,27 menggunakan rumus P oksid tambah P sampling dikurangi P oksid dan P sampling gitu. Lalu masuk ke poin B, di manakah berapa probabilitas bahwa tidak ada cacat kerusakan pada sistem oxidizer atau sistem sampling. Nah, di sini kan eh, pada poin A kan dia mengatakan P oxidizer atau sampling tapi yang mengalami kerusakan. Sedangkan yang B itu tidak ada kerusakan pada oksid atau tidak ada kerusakan pada sampling. Oleh karena itu, eh, pada soal ini itu bisa kita tulis probabilitas eh, oksid dan at- dan atau sampling itu kita udah dapat tidak oksid tidak mengintai. Oke, tapi tidak menginginkan dikurangi probabilitas yang oksid atau juga sampling atau nilai sebelumnya. Maka nanti didapatkan nilainya sebesar 0,73. Yang mana dalam rumus dasar probabilitas P oksid atau P sampling jika ditambahkan dengan P tidak oksid atau P tidak sampling itu menghasilkan nilai satu. Jika di sini itu nanti jumlahnya sama dengan satu, antara 0,27 sama 0,73 gitu. Karena dia satu pernyataan yang memiliki dua jawaban saja. Mungkin dari pertanyaan yang keempat ini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman, tentang materi probabilitas. Aman ya? Apa aman? Oke. Kalau aman, aku lanjut ke soal ke-5 atau selanjutnya. 5. Di sini kita tujuannya menghitung distribusi probabilitas, lalu probabilitas memenangkan pada satu tiket, lalu ada nilai expected value. Oke. Jadi kita kerjakan. Untuk yang pertama adalah mencatat apa saja yang diketahui pada soal cerita tersebut. Di mana jika kalian baca
Pertama itu diketahui bahwa jumlah tiket, N tiket, itu sebanyak 1.000 dengan harga sebesar $1. Ini harga per tiket. Lalu dikategorikan mendapatkan hadiah jika dia juara 1, juara 2, atau juara 3. Selain itu, maka tidak disebut sebagai juara. Oke, pertama, kita menjawab poin A terlebih dahulu, di mana ditanyakan distribusi probabilitas dari X. Nah, di dalam distribusi probabilitas, kita itu ingin mengetahui bagaimana probabilitas dari setiap kejadian dalam case ini terjadi. Dalam case ini kan ada kejadiannya, ada nilai probabilitasnya. Oke. Jadi untuk kejadiannya itu ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3, dan ada yang tidak juara. Tidak juara. Nah, gitu. Berarti dari 1.000 tiket yang memiliki kesempatan untuk memenangkan itu di antara ketiga kategori ini. Selain itu tidak dikatakan juara. Oleh karena itu, dari 1.000 tiket yang memenangkan itu nggak mungkin ada 2 orang. Pasti hanya ada 1 orang. Oleh karena itu, probabilitasnya sebesar banyaknya kemungkinan terjadi dibagi dengan jumlah kejadian totalnya. Gitu. Berarti sebanyak 1.000. Atau 0,0001. Begitu pula yang juara 2 dan 3, karena masing-masing orang hanya memiliki kesempatan 1 orang saja yang juara 2 dan 1 orang saja yang berkesempatan juara 3. Berarti juara 2 per 1.000 juga 0,001, ini juga 1.000. Dan yang tidak juara adalah pengurangan dari kejadian yang mengalami juara dari banyaknya total kejadian. Di sini kan total kejadiannya ada sebanyak 1.000. Dikurangi dengan jumlah kategori juara yang ada. Berarti ada 3, dibagi banyaknya kejadian 1.000. Berarti bisa kita katakan sebanyak 997 per 1.000. Jadi di sini probabilitas untuk seseorang tidak juara itu sangatlah tinggi dibandingkan memiliki kategori juara. Lanjut ke pertanyaan yang B, di mana probabilitas dari pemenang, probabilitas dari menang. Nah, di sini kan tadi udah aku state bahwa kalau menang itu antara juara 1, 2, atau 3. Oleh karena itu, dia memiliki kejadian pada juara 1 dengan distribusi probabilitasnya 1 per 1.000 ditambah probabilitas dia juara 2
ditambah probabilitas juara 3. Didapatkan 3/1000. Jadi probabilitas seseorang untuk menang adalah 3/1000 gitu, atau 0,003, nilai yang sangat kecil sekali. Lanjut ke yang C, menghitung dari expected value, di mana expected itu dilambangkan dengan EX, adalah penjumlahan dari keuntungan bersih dikalikan dengan probabilitas dari masing-masing kejadian. Nah, di sini ada nilai X. Nilai X di sini, kalau kalian baca soal, itu adalah keuntungan bersih. Keuntungan. Oleh karena itu, kita paling tidak membuat tabel untuk memudahkan dalam melihat datanya. Jadi, nanti itu ada kejadian, ada X, dan ada PX. Di mana ini ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3, dan ada tidak juara. X adalah keuntungan bersih ketika dia dikurangi dengan harga belinya. Di mana X pada kejadian yang juara pertama, dia kan mendapatkan hadiahnya pada cerita itu mendapatkan $300. Nah, $300 itu merupakan hadiah yang belum dikurangi dengan harga beli tiket tersebut. Oleh karena itu, X adalah hadiah yang diterima dikurangi dengan harga beli tiket tersebut. Di mana pada juara 1 itu hadiahnya $300 dengan biaya beli $1. Oleh karena itu keuntungan bersihnya jika dia memenangkan $299. Untuk juara 2-nya 200 kurangi 1, $199. Dan juara 3-nya sebesar $99. Kalau yang tidak juara, dia kan tidak memiliki hadiah atau tidak mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, uangnya dia berkurang $1, $1 gitu. Lalu probabilitasnya sama kayak tadi, berarti di sini sebesar 1/1000. Ini 1/1000, 1/1000. Sedangkan yang tidak juara 997/1000. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung yang namanya expected value. Di mana kalau kita melihat expected value itu kan rumusnya sigma X pada kejadian yang pertama dikalikan dengan probabilitas kejadian yang pertama. Berarti di sini 299 dikalikan 1/1000 sampai dengan dia dikalikan dengan yang kejadian tidak juaranya. Berarti min 1 dikali 997/1000. Maka nanti akan dihasilkan expected value-nya sebesar min 0,4.
Nah, 0,4 ini satuannya apa? Nanti itu satuannya min min $0,4. Atau kalau kita artikan, itu berarti setiap orang yang membeli satu tiket, dia itu memiliki probabilitas kekurangan uangnya $0,4 gitu. Jadi kalau bisa dibaca secara sekilas, maka orang yang memainkan permainan itu memiliki nilai rugi yang lebih besar daripada nilai untung yang didapatkan. Ini untuk menjawab pertanyaan yang C, expected value. Untuk yang pertanyaan kelima tadi, ada yang mau ditanyakan? Aman atau lanjut? Oke. Aku lanjut dulu ya ke nomor yang 6. 6. Di sini seorang peneliti menemukan bahwa 20% dari sampel air sungai di wilayah tertentu mengandar logam berbahaya melebihi baku mutu. Jadi pada soal diketahui bahwa probabilitas dia mengambil sampel yang mengandung logam berbahaya itu sebesar 20%, di mana dia mengambil sampel acak sebanyak 10 kali. Jadi di sini diketahui bahwa probabilitasnya itu 0,2 dan untuk nilai N-nya atau banyaknya dia mengambil sampel adalah sebanyak 10. Dan karena ini probabilitasnya itu antara dia mengambil sampel yang mengandung kadar logam berbahaya atau tidak mengandung kadar logam berbahaya, oleh karena itu dia menghasilkan dua keputusan saja. Dan dua keputusan dan dua keputusan yang dilakukan sebanyak kali itu disebut dengan distribusi binomial. Jadi distribusi binomial itu apabila kita memiliki dua hasil kejadian saja antara misalnya sukses atau gagal dan diulang sebanyak N kali. Contohnya lainnya itu seperti kita melempar koin uang logam yang mana itu ada menghasilkan permukaan berupa gambar atau berupa angka. Dan itu jika dilakukan berkali-kali disebut distribusi binomial. Oke, berarti kita menjawab poin yang terlebih dahulu. Di sini pada yang A, tidak ada satupun sampel air yang mengandung kadar logam berbahaya melebihi baku mutu. Berarti di sini probabilitas tidak ada satupun. Berarti X-nya ada sebanyak 0. Jadi X di sini, X sama dengan, itu adalah banyaknya sampel harapan tercemar yang kita ambil. Kalau misalnya di sini PX sama dengan 0, berarti itu tidak ada satupun sampel yang mengandung kadar logam berbahaya melebihi baku mutu. Kalau X sama dengan 1, maka air yang mengandung kadar logam berbahaya itu nanti diambil sebanyak 1 aja. Tuh. Karena di sini tidak menginginkan satupun, maka PX sama dengan 0. Oleh karena itu, rumusnya itu adalah kombinasi dari 10 dan 0, 10 kombinasi 0 dikali probabilitas dia mengambil sampel kotor sebanyak 0,2, diketahui bahwa
0,2 mendapatkan sebanyak 0 sampel dikalikan probabilitas dia mengambil sampel yang tidak kotor atau sisanya. Berarti 1 min 0,2 sebanyak sebanyak sampel dikurangi sampel yang kita inginkan atau 10 min 0. Maka nanti kalau kita hitung Px sama dengan 0 didapatkan probabilitasnya 0,1074 gitu. Berarti dalam kasus ini peneliti tersebut memiliki probabilitas sebesar 10,74% untuk tidak mengambil sampel air yang mengandung logam berbahaya melebihi baku mutu gitu. Masih nilai yang sangat kecil sekali. Lalu masuk ke yang B adalah probabilitas jika sampelnya itu kurang dari 5. Berarti probabilitas kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah hingga sampai Px sama dengan 5. Nah, berarti nanti di sini bisa disebutkan probabilitas yang kurang dari 5 itu dia tidak mendapatkan satu sampel pun atau dia mendapatkan satu sampel pun hingga dia hanya mendapatkan 5 sampel yang mengandung lebih dari baku mutu. Sehingga nanti kalau kalian hitung menggunakan ini kan Px 0 kan udah ditemukan 0,0174. Nanti kalian tinggal menghitung Px yang sama dengan 1 sampai Px sama dengan 5. Contoh untuk yang Px sama dengan 1, contohnya itu berarti banyaknya sampel dikombinasikan dengan banyaknya sampel yang kita harapkan sebanyak 1. Lalu probabilitas yang kotor 0,2 dipangkatkan dengan sampel yang kita harapkan dikalikan yang tidak melebihi baku mutu sebesar 0,8 atau 1 min 0,2 dipangkatkan 10 min 1. Nanti ini didapatkan hasil 0,2684. Hasil 0,284 ini nanti akan dimasukkan ke sini untuk menghasilkan penyusunan dari Px kurang dari 5 itu. Jadi nanti ditambah hingga Px sama dengan 5. Dan kalau nanti misalnya kalian kerjakan, ini adalah hasilku. Mungkin bisa buat latihan kalian, di mana Px sama dengan 5, nanti hasil akhirnya didapatkan 0,9672. Ini Px kurang dari 5. Lalu yang C. Yang C, P lebih dari 7 sampel. Berarti dia menginginkan 8 sampel, 9 sampel, dan 10 sampel. Berarti X lebih dari 7, maka Px sama dengan 8 ditambah Px sama dengan 9 ditambah Px sama dengan 10. Di mana contohnya pada Px sama dengan 8 berarti 10 kombinasi 8 dikalikan probabilitas mendapatkan yang kotor 0,2 dipangkat 8 dikalikan 0,8 dipangkatkan 2. Nanti itu didapatkan P sama dengan 8 sebesar
0,0000073. Begitu pula yang seterusnya sampai Px sama dengan 10. Nanti hasilnya kalian tambahkan sehingga menghasilkan jawaban Px lebih dari 7 itu sebesar 0,000077. Ini adalah peluang X yang lebih dari 7, teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Mas, mau nanya. Ya. Maksudnya kayak 10 kombinasi 8, 10 kombinasi satu itu maksudnya gimana ya Mas? Yang dirumus. Oh, maksudnya mendapatkan perhitungannya atau Ya, cara ngitungnya kalau manual itu gimana Mas? misalnya nih, misalnya misal 10 kombinasi 2 gini. Maka itu 10 faktorial dikurangi 2 faktorial dikurang dikali 10 dikali 10 dikurangi 2 faktorial gini. Jadi misalnya 10 faktorial itu yang angka atas itu jadikan pembilangnya di sini. Ini 10 faktorial. Lalu yang bawah itu di sini adalah yang kombinasi selain angka atas itu kan ada angka bawah. Berarti di sini angka bawah ditaruh di bagian depan bawah 2 faktorial dan nanti hasil 2 faktorialnya itu dikalikan dengan selisih dari 10 dikurangi 2 faktorialnya itu gitu. Nanti kalau ini dilanjutkan dapatnya 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 8 faktorial. Dan jika lanjut, nanti kan 10 faktorial itu kan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Dan untuk yang bawahnya 2 faktorial, 8 faktorial. Nah, ini kan bisa dicoret 8 faktorialnya. Oleh karena itu, tinggal 10 kali 9 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 kan. Makanya nanti ke sini. Sehingga nanti didapatkan 45. Jadi hasil dari 10 kombinasi 2 itu sebesar 45 gitu. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Sudah Mas, terima kasih. Oke, oke. Oke. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nomor 7. Ini nomor 7 ini harusnya kalian ini sih disuruh membawa kertas tabel biasanya. Karena nggak lihat, pasti lihat tabel distribusinya. Atau minimal disuruh bawa gitu. Nomor 7. Di sini pada soal sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur tingkat polusi udara di sebuah kota besar. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa distribusi tingkat polusi mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu 70 ppm dan standar deviasi sigma sama dengan 15 ppm. Oke. Di sini kita catat dulu apa yang saja kita ketahui. Di sini ada nilai mu. Mu itu adalah nilai rata-rata dari sebuah populasi sebesar 70. Dan untuk nilai simpangan baku atau standar deviasinya dari sebuah populasi itu didapatkan 15 ppm. Nah, nilai ini itu cukup nanti untuk melakukan perhitungan
distribusi Z, atau nanti untuk menghasilkan persentase wilayah gitu. Aku lanjutin dulu. Misal nih di A, persentase wilayah yang memiliki tingkat polusi lebih rendah dari 65 ppm. Oke. Jadi pertanyaannya itu adalah probabilitas di mana jika dia itu kurang dari 65. Ini pertanyaannya. Oke. Jadi statementnya pada A, jika kita definisikan secara matematika itu seperti ini. P probabilitas X kurang dari 65. Di mana ini buat rumus dasarnya, di mana kalau kita ingin mengubah nilai X menjadi berdistribusi Z, bernilai Z, itu kita perlu namanya penyesuaian di mana Z sama dengan X dikurangi rata-rata. Berarti nilai X dikurangi dengan rata-rata populasinya dibagi dengan standar deviasinya. Ini adalah rumus dari simpangan baku. Gunanya simpangan baku itu misalnya kita menilai sebuah angka, kita itu nggak bisa menstatement kalau dia itu lebih besar atau lebih kecil secara langsung. Kita harus memperhatikan rata-rata populasi dan simpangan baku pada populasinya itu, biar tidak ada perbedaan skala antar perbedaan nilai. Atau bisa dibilang ini adalah menyamakan persepsi dalam penilaian. Jadi kan di sini ada X, di sini ada X juga kan pada persamaan yang Z. Berarti tinggal kita ikuti aja P X kurang dari mu sama dengan 65 kurang dari mu. 65 kurang dari mu. 65 kurang dari nilai mu-nya sebesar 70. Nah, ini bagaimana caranya kita mengubah X di sini itu biar sama kayak bentuk yang di sini, teman-teman. Singkatnya gitu, biar gak bingung. Di sini kita pertama X kurangi dari mu dulu, di mana konsekuensinya bagian kanan itu dikurangi dengan mu juga. 65 kurangi 70. Setelah itu, tinggal kita tambahkan X min mu dibagi simpangan baku kurang dari 65 kurangi 70 dengan simpangan bakunya sebesar 15. Nah, kalau diperhatikan, bentuk di sini itu udah sama kayak bentuk di sini. Oleh karena itu, tinggal kita ubah aja P Z kurang dari, kalau ini dihitung menghasilkan min 0,33. Dan ini buat bagian ini itu perlu melihat di buku tabel, teman-teman. Kalau teman-teman sudah diajarin, harusnya udah kalau materi ini udah keluar. Di mana nanti itu kalau melihat di buku tabel sebesar 0,3707 atau memiliki probabilitas 37,07%. Ini adalah probabilitas kurang dari 65. Lanjut yang B, probabilitas X kalau lebih tinggi daripada 65. Nah,
karena ini tandanya, karena ini di sini ada tandanya positif. Nah, dalam distribusi Z ini atau perhitungan Z ini, kita nggak bisa menghitung apabila tandanya masih berupa lebih besar. Jadi semisalnya ada tanda yang lebih besar, itu kita nggak bisa melakukan perhitungan lebih lanjut. Oleh karena itu, kita perlu mengubahnya menjadi 1 dikurangi PX kurang dari 65. Itu. Jadi kita mengambil lawannya. Sehingga 1 dikurangi, di mana X kurang dari 65 itu jawaban dari yang A. 0,3707, maka didapatkan hasilnya sebesar 0,6293 atau hasilnya 62,93%. Gitu. Berarti probabilitas lebih dari 65 perlu kita ubah dulu sehingga tandanya kurang dari 65 itu. Lanjut yang terakhir. Ini ada probabilitas di antara, di mana 60 X itu di antara 60 dan juga 65. Oleh karena itu, karena di sini bentuknya X, perlu kita ubah menjadi persamaan Z, di mana P berarti 60 dikurangi dengan nilai rata-rata populasinya sebesar 70 dibagi standar baku populasinya sebesar 15. Otomatis yang tengah harus mengikuti X dikurangi mu populasi dibagi simpangan baku populasi. Yang kanan juga otomatis terkena dampak dari penambahan dari variabelnya. Di 65 dikurangi 70 dibagi 15. Kalau kita hitung, nanti probabilitasnya sebesar ini 0,67. Di sini karena di sini udah bentuknya sama kayak Z sama dengan, bisa kita ganti Z. Di sini 65 kurangi 70 dibagi 15, hasilnya itu min 0,33. Nah, kalau seperti ini, itu langkah selanjutnya adalah tinggal menghitung area yang dihasilkan antara min 0,67 dan juga min 0,33. Caranya itu bagaimana? Tinggal probabilitas Z kurang dari min 0,33 dikurangi dengan probabilitas yang min 0,67. Ini Z. Oke. Nanti akan dihasilkan nilainya sebesar 0,3707 dikurangi 0,25143. Maka didapatkan hasil akhirnya sebesar 0,119.
atau 11,9%. Mungkin ada yang mau ditanyakan buat soal nomor 7 ini atau soal terakhir. Oke. Mungkin kalau ada yang bisa mau ditanyakan aja ya, karena ini udah soal yang terakhir. Untuk teman-teman bisa ditanyakan aja ya kalau memang ada pertanyaan. Aku tunggu sampai 20.58 ya teman-teman. Oke teman-teman, karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan untuk sesi tutor kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Andika yang berkenan untuk eh, hadir menjadi pentutor di sesi kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada teman-teman yang udah hadir. Mungkin bisa dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya bisa meninggalkan Zoom ini. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.